data ini sangat dibutuhkan ya, baik dia dalam penyusunan perencanaan, kemudian sebagai dokumentasi, kemudian juga sebagai informasi yang ada. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sudah membangun aplikasi namanya Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak ya, yang disingkat dengan Simponi PPA. Tujuan dari implementasi program adalah bagaimana merubah mindset masyarakat ya terhadap isu perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maka semua pihak harus dilibatkan. Sobat Hukum Puspa, jumpa kembali di rubrik Sahabat Anak PKPA. Kali ini bersama saya Dija Siti Soraya yang tentunya kita akan membahas isu-isu menarik. Nah, hari ini saya bersama dengan narasumber kita yang keren dan kece. Kita akan membahas terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan data kekerasan perempuan dan anak. Nah, kalau Sobat Hukum Puspa kali ini bisa melihat ada nih dua orang ibu-ibu cantik kan tentunya bersama Kak Dija untuk membahas isu-isu terkini. Nah kalau gitu kita sapa dulu dari sebelah kiri Kak Dija, kira-kira ada siapa? Silakan Ibu perkenalkan diri, jabatannya apa? Baik, saya Roy Maharahap dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB ya Provinsi Sumatera Utara, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Oke, selamat datang Bu Raima. Ya, terima Kabarnya kasih. Gimana hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sapa dulu dong Bu, Sobat Hukum Puspa. Halo sahabat Puspa ya? Sobat Hukum Puspa Bu. Sobat Hukum Puspa. Halo Sobat Hukum Puspa. Iya, terima kasih Bu Roy. Kalau gitu kita langsung ke sebelah kanan Kak Dija. Ada siapa? Halo Ibu. Iya, silahkan memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan, saya Sony Sucihati, saya ada di PKPA, menempati posisi sebagai Deputi Direktur, dan hari ini banyak diamanahkan untuk bisa mengontrol semua implementasi program-program baik di kantor unit maupun di kantor cabang yang ada di Nias dan Sulawesi Tengah. Salam Sobat Puspa, selamat sore. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu Sony? Alhamdulillah sehat luar biasa, Jumat berkah. Iya. Alhamdulillah. Oke, pastinya Sobat Hukum Puspa sudah tidak sabar nih. Kira-kira Kak Dija hari ini mau bahas yang pengelolaan dan pemanfaatan data yang gimana sih? Apalagi nih datanya terkait dengan kekerasan anak dan perempuan. Nah, jadi Sobat Hukum Puspa, kalau kita nih mendengar beberapa hari terakhir atau bulan terakhir atau tahun terakhir, kekerasan itu sering sekali kita dengar. Bahkan baik di media sosial ataupun di offline, santer sekali kita dengar kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, kekerasan terhadap anak dan perempuan tentunya juga mendapatkan pendampingan dari layanan lembaga untuk penanganan korban anak dan perempuan dan juga lembaga layanan. Nah, karena itu bagaimana sih kemudian ketika penanganan ini untuk melihat perkembangan kasusnya? Nah, tentu kan butuh ada nih suatu database. Jadi coba kita tanyakan dulu nih kepada narasumber kita. Nah, nih Bu, bagaimana sistem data yang dimiliki oleh instansi di tempat Bu Roima? Baik, kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, sebagaimana kita ketahui ya dari Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa memang urusan pemberdayaan perempuan adalah urusan wajib ya, urusan wajib dengan ada 6 suburusan. Di antaranya adalah urusan sistem data gender dan anak. Nah, berbicara tentang data gender dan anak, yaitu merupakan suatu upaya ya untuk pelembagaan data gender dan anak, data mengenai hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan
termasuk juga anak laki-laki dan anak perempuan, meliputi dia bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk juga data kekerasan. Nah, sesuai dengan topik yang mau kita bahas hari ini terkait dengan data kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, yaitu dengan adanya Permendagri Permen PP ya nomor 9 ya tahun 2014, yaitu tentang pengelolaan sistem data gender dan anak. Nah, di samping juga di Undang-Undang 23, kemudian ada di Permen PP nomor 9 tadi 2014, bahwa memang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melakukan pengelolaan data gender dan anak ya, termasuk data kekerasan di dalamnya. Nah, di samping itu juga kita juga ada data mengenai hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita lihat kondisi ya yang terpilah, kondisi laki-laki dan perempuan, termasuk juga anak laki-laki dan perempuan. Begitu juga di data kekerasan ya terhadap perempuan dan anak. Kita juga melakukan pengelolaan ya, termasuk data terpilah di dalamnya kondisi perempuan dewasa dan anak laki-laki dan anak perempuan ya. Nah, kemudian di samping itu juga sesuai dengan Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 ya tentang satu data Indonesia ya. Itu juga lah yang kita turunkan ke bawah ya, breakdown bahwa memang data ini sesuai dengan arahan Presiden memang suatu kekayaan ya, suatu jenis kekayaan yang kita miliki. Jadi ketika kita kaitkan dengan pengelolaan data, memang data ini sangat dibutuhkan ya, baik dia dalam penyusunan perencanaan, kemudian sebagai dokumentasi, kemudian juga sebagai informasi yang ada terkait dengan kondisi yang lalu, sekarang dan akan datang. Mungkin untuk sementara demikian. Oke, berarti artinya ada nih Bu ya satu data Ya. yang terintegrasi. Ada namanya Bu, mungkin satu data ini bentuknya apa gitu? Kalau untuk data kekerasan ya, kita alhamdulillah ya di tahun 2016 ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sudah membangun aplikasi namanya Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat dengan Simponi PPA. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, ini sistem aplikasi yang dibangun yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, berikut dengan unit-unit layanan ya, unit-unit layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di akar rumput, termasuk juga dari kepolisian, ada juga dari termasuk juga kita di PKPA, memang bagian dari mitra kita selama ini dalam rangka pengelolaan data kekerasan ya. Oke, baik sekali. Ternyata PKPA juga masuk ya Bu, salah satu pihak yang mengakses Simponi PPA Ibu. Tadi apa Bu? Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Ingat ya Sobat Hukum Puspa, Simponi PPA. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Roimah, nah ini kita ke Bu Soni dulu nih ya kan. Tadi kita sudah tahu kalau sistem database di tempat instansi Bu Roimah bekerja saat ini adanya Simponi PPA. Nah, bagaimana kalau di tempat Bu Soni nih di PKPA? Oke. PKPA ini bukanlah instansi pemerintah, tapi organisasi masyarakat sipil gitu. PKPA sendiri punya data, basis data, tapi dalam hal ini dia dibedakan. Ada data yang saat ini sebagai bentuk layanan anak berhadapan dengan hukum, kita ada di Medan dengan Puspa dan ada di Nias ya. PKPA Nias juga punya layanan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya ini yang kita khususkan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Datanya sama, dikelola dengan baik karena ini merupakan basis untuk bisa kita mengevaluasi kinerja satu unit satu kantor cabang, seberapa besar sebetulnya
anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus yang berhadapan dengan hukum. Kalau kita kalkulasi dalam setiap tahunnya itu lebih dari 80 kasus gitu kan. Nah, itu yang namanya khusus ya untuk layanan hukum. Nah, apakah ada data yang tidak sifatnya layanan hukum? Kita punya. Ini namanya data penerima manfaat dari semua program yang dijalankan baik di kantor unit maupun di kantor cabang. Tentu kalau bicara data ini sangat bentuknya sangat rahasia sebetulnya karena kaitannya dengan data individu seseorang by name, by address gitu, by nomor kontak. Dan data ini menjadi indikator seberapa besar sebetulnya manfaat yang dirasakan dari apa yang dilakukan oleh organisasi. Baik dia dalam bentuk layanan hukum maupun layanan sosial maupun layanan-layanan yang sifatnya untuk menguatkan kapasitas masyarakat. Baik di Medan, baik di Nias maupun untuk di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu. Di Palu sendiri sebetulnya di Sulawesi Tengah kita punya 3 sentra sebetulnya. Ada Kota Palu, ada Kabupaten Sigi dan ada Kabupaten Donggala. Kalau kita kalkulasi dalam setiap tahun angkanya ribuan. Begitu. Jadi kita punya data pilah khusus anak berhadapan dan hukum dan pilah data penerima manfaat dari seluruh implementasi program yang dilakukan oleh organisasi. Oke, wah menarik sekali ya Sobat Hukum Puspa. Bahwasanya kita di sini mendapatkan informasi kalau di instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara sendiri, nah ini punya bahwasanya satu sistem dia Simponi PPA. Nah kalau di PKPA-nya sendiri juga lebih menariknya, sama-sama menarik. Nah kalau di PKPA sendiri ternyata ada data terpilah, ada yang khusus untuk data anak yang berhadapan dengan hukum dan data penerima manfaat dari seluruh implementasi ya. Bu Sony. Wah menarik sekali, jadi akan kaya kita nih manfaat terkait dengan datanya ini. Kita temukan yang satu terkait dengan kekerasan, yang mana di Simponi PPA itu untuk kekerasan perempuan dan anak. Artinya kalau laki-laki mendapat kekerasan gimana tuh Bu Rohimah? Bisa nggak dimasukin dalam Simponi PPA? Baik Bu, terkait dengan karena memang laki-laki yang mengalami kekerasan sampai saat ini sebetulnya bisa diinput, bisa. Namun karena memang kita masih berbicara tentang perlindungan perempuan dan anak, memang untuk laki-laki masih kita abaikan dulu untuk sementara. Namun bukan berarti di sistem itu tidak bisa diinput laki-laki, bisa sebetulnya. Namun untuk saat ini masih kita khususkan, prioritaskan terhadap perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang usianya ya di bawah 18 tahun ya. Termasuk juga anak dalam kandungan sesuai dengan Undang-Undang 35 ya tahun 2014. Nah, kemudian di Simponi PPA ini di samping juga korban ya, pelaku juga bisa kita input. Sebetulnya data korban, kemudian data pelaku, kemudian jenis-jenis kekerasan, apakah dia kekerasan fisik, psikis, penelantaran maupun kekerasan lainnya ya, kekerasan seksual dan lain-lain. Nah, ini bisa kita input di dalam aplikasi Simponi. Kemudian khusus dia di menu aplikasi ini khusus untuk tindak pidana perdagangan orang juga tersendiri dia di dalam menu Simponi ini. Kemudian di samping itu juga jenis kekerasan juga yang kita input, bentuk-bentuk kekerasannya, jenis kekerasan, kemudian layanannya juga. Nah, ketika ada korban, kita juga harus melihat dari layanan yang kita berikan, apakah layanan pengaduan, pendampingan untuk penegakan hukum, kemudian layanan kesehatan juga terintegrasi di dalam sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak ini. Memang kalau kita kembali lagi ke belakang mengingat ya di tahun 2009 atau 2006 dulu, memang sebelum dibangun aplikasi ini ya kita sangat kesulitan ya mencari data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masing-masing daerah beda. Kemudian juga kalau kita saya masih ingat di zaman dulu ya Sobat Puspa ya,
ketika data kekerasan kita selalunya minta ke PKPA, kemudian kita minta ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAID ya, kemudian ke KKSP, seperti itu di zaman dulu. Namun untuk sekarang ini kita udah lebih mudah melihat data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui aplikasi Simponi ini. Di samping itu juga ya, data ini merupakan untuk menghindari terjadinya tadi perbedaan data ya antara kabupaten kota yang satu dengan kabupaten kota lainnya. Alangkah baiknya memang pemerintah sudah menyediakan aplikasi ini, dan aplikasi ini juga bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Namun kalau sehubungan dengan disampaikan oleh Ibu tadi bahwa memang kan data yang disampaikan Ibu Soni tadi memang by name by address kita memang terbatas, karena memang juga kita dibatasi dengan undang-undang bahwa memang kita tidak bisa mempublikasikan, apalagi ini kan sifatnya rahasia, apakah dia mungkin kekerasan perempuan dan anak. Jadi ini memang yang bisa kita sajikan adalah data agregat seperti jumlah, kemudian juga jenis kekerasannya, jenis kelaminnya juga kita terpilah kita buat. Baik Ibu, mungkin demikian. Iya, jadi sobat hukum Puspa, diingat ya, kalau laki-laki yang mendapatkan kekerasan, tentunya yang dewasa ya, belum bisa diinput di Simponi PPA. Tapi kalau anak laki-laki sudah bisa, walaupun Bu adalah korban KDRT Bu, laki-lakinya, laki-laki dewasa korban KDRT. Iya, belum bisa ya Bu ya. Iya, belum bisa. Oke. Karena aplikasi kita ini kan aplikasi perlindungan perempuan dan anak, ya kan? Jadi masih data korban perempuan dan anak. Oke, kita balik lagi ke Bu Sodi. Nah, tadi kan terdapat ada data anak yang berhadapan dengan hukum dan data penerima manfaat. Nah, kalau dari data penerima manfaatnya PKPA sendiri Bu Sodi, ada nggak penerima manfaatnya juga laki-laki dewasa? Oke. Nah, di luar dari anak yang berhadapan dengan hukum, karena bicara konteksnya adalah implementasi program, dan tujuan dari implementasi program adalah bagaimana merubah mindset masyarakat ya terhadap isu perlindungan anak, pemenuhan hak anak. Maka semua pihak harus dilibatkan, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, karena ini bentuknya adalah campaign ya. Selain campaign adalah menekankan bagaimana mindset mereka ini jadi berubah. Maka semua golongan itu menjadi ada di penerima manfaat ya, masuk dalam data penerima manfaat PKPA. Jadi ada anak, ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi kalau udah terwakili ya, bahkan mungkin yang hari ini konteksnya adalah orang tidak mau dengan identitas ya laki-laki atau perempuan, kita sebut dengan others. Nah ini juga ada gitu. Jadi istilahnya dan ini memang sifatnya rahasia ya, karena memang ini hanya untuk lembaga ketika nge-track bahwasanya benarkah program itu dijalankan dengan penerima manfaat yang sekian. Tentu kalau kita tidak punya by name by address, kita juga nggak bisa ngecek nih. Nanti seberapa besar sih persentase perubahan dampak. Nah, dengan adanya ini kita bisa mengukur perubahan dampak di setiap klaster. Mungkin klasternya kita bedakan jadi anak, perempuan, dan masyarakat secara umum. Begitu dia. Iya, menarik sih Sobat Hukum Puspa, karena ternyata semua lini harus ikut serta ya Bu Soni ya kan dalam perlindungan anak, baik itu pencegahan maupun penanganan. Benar. Nah, tadi menarik juga nih apa yang disampaikan oleh Bu Roima terkait pada tahun 2006 atau 2009 ya Bu ya. Bahwasanya dulu mungkin permintaan data ke lembaga layanan itu sifatnya manual. Nah, sekarang sudah pendataan online melalui Simponi PPA. Nah, pertanyaannya adalah apakah data ini akurat? Apakah pernah terjadi double data? Nah, kalau double data, mungkin kalau dulu manual sudah minta ke PKPA nih, muncul sekian 50, ternyata minta lagi ke lembaga layanan lain 50. Nah, kan tadi itu nggak boleh ya, bosannya by name by address ya Bu Soni dan Bu Roy. Ternyata sudah melapor ke PKPA, melapor ke lembaga ini, kami kasih data ke dinas, akhirnya
double kan jumlahnya, meningkat, akhirnya dia banyak hitungannya, padahal yang ditangani hanya 1 orang. Nah, dari Simponi PPA ini, apakah datanya akurat dan memang seperti motonya di awal, 1 data? Gimana nih Bu Roima? Baik Bu, terkait dengan menghindari ya data yang double gitu ya kan. Kemudian ketika kita dalam penginputan menginput ke dalam aplikasi Simponi PPA, kemudian kita memakai nomor induk kependudukan, sebetulnya kalau sudah kita input nomor induk kependudukannya ya, itu sudah langsung keluar by name, by address, di mana alamatnya ada. Jadi memang kadang-kadang ya kita dalam penginputan ini kadang-kadang kan datanya kurang lengkap. Namun sesuai dengan tingkat keakurasian tadi memang masih menghindari ketika penginputan double tadi. Sebetulnya kecil kemungkinan ya mengalami penginputan data yang double, namun kadang-kadang ada ketika data yang disajikan berbeda, 1 huruf saja namanya nanti mungkin berbeda ya, memang dia terinput dia masih double, mungkin seperti itu. Tapi memang kecil kemungkinan kalau kita menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, kemudian terkait dengan keakurasian data ya, untuk saat ini kalaupun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang semakin tahun kita lihat semakin meningkat ya, dapat kita lihat dari data yang ada di kita ya. Namun untuk saat ini bukan berarti ketika kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di data kita ini ketika meningkat bahwa memang kinerja kita tidak bagus. Justru sampai saat ini ya, sebagaimana kita ketahui memang kan data kekerasan adalah data fenomena gunung es ya Ibu ya. Benar. Nah, kemudian begitu jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat di setiap tahunnya, ini menandakan bahwa kinerja kita berhasil. Kenapa? Karena memang masyarakat bisa mau speak up, mau berbicara tentang yang dia alami. Nah, selama ini atau beberapa tahun ke belakang kan kadang-kadang masyarakat nggak berani bersuara, nggak berani menyuarakan. Kalaupun dia mengalami kekerasan, mungkin dia tidak tahu kepada siapa dia melaporkan ketika terjadi kekerasan, seperti yang disampaikan Ibu Dija tadi, ketika kasus KDRT kemana dia harus melaporkan. Namun ketika banyak ya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah bagian dari berarti kinerja kita berhasil, masyarakat mau speak up ya, berani berbicara terkait dengan apa yang dia alami sampai saat ini gitu. Oke, baik. Nah, artinya dengan sistem ini berharap memang sesuai motonya 1 data ya Bu. Iya. Jadi kemungkinan setiap tahunnya ada perubahan di sistem ini Bu? Ada gini, terkait dengan aplikasi ini kita sudah mengalami beberapa kali perubahan ya untuk penyempurnaan. Di awal-awal dulu kalau nggak salah di tahun 2016 kita menginput data berdasarkan yang melapor, ya kan. Kemudian di tahun belakangan ini kita menginput berdasarkan tahun kejadian. Di samping itu bisa kita lihat 2 versi, memang setiap hampir udah 2 tahun dia udah 2 kali dia mengalami perubahan terhadap penyempurnaan aplikasi ini. Mungkin kedepannya kita juga di samping juga perubahan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini Bu, menu tersendiri tambahan dari perbaikan dari aplikasi pertama, dia kita lihat kasusnya apa, tujuannya kemana. Kalau di TPPO kan memang kita ketahui penanganannya juga tersendiri kan, melibatkan organisasi lain yang lebih besar lagi, kemungkinan juga melibatkan oleh aparat kita yang ada di luar negeri. Mungkin demikian. Ya, berarti sistem ini terus dikembangkan Bu. Iya, Nah, terus kalau dikembangkan. begitu Bu, menurut data Simponi PPA nih, data kekerasan anak dan perempuan rentan waktu sekitar 2021 sampai sekarang tuh ada berapa jumlahnya Bu? Oh ya, kita melihat ya di Simponi PPA, kemudian kalau kita ke dashboardnya dapat kita lihat data kasus ya. Kadang-kadang kasus yang sama dia ada beberapa korban. Contohnya kita
ke kasus sodomi ya, biasanya kan tidak hanya satu korbannya, bisa jadi 10 atau berapa orang dari kasus yang sama, tapi korbannya 10 orang. Nah, untuk tahun 2021 ya, tadi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, kita lihat di sini ada berjumlah 1.350 orang. Nah, dari 1.350 orang kita lihat perempuan dewasa ada sebanyak 425 orang. Kemudian anak perempuan ya 662 orang dan anak laki-laki sebanyak 263 orang. Memang ketika kita pilih memang kondisi anak perempuan selalu mengalami kekerasan yang paling tinggi. Nah, di aplikasi Simponi kita juga ia terpilah berdasarkan tidak hanya jenis kelamin tapi usia juga dipilah kalau memang dia di usia anak. Nah, kita lihat dalam aplikasi itu memang kasus kekerasan seksual paling tinggi dialami oleh anak-anak yang usia 13 sampai 17 tahun. Nah, di usia bukan berarti di usia yang lain tidak ada kasus kekerasan seksual, ada. Namun trennya yang paling banyak di usia 13 sampai dengan 17 tahun. Kemudian di tahun 2022 ya kita lihat ada sebanyak 1.649 korban. Nah, di sini perempuan dewasanya ada sebanyak 545, berarti meningkat ya. Trennya meningkat. Kemudian juga anak perempuan dia sebanyak 764 orang. Banyak ya Bu ya. Ketika anak laki-laki dia hanya 340 orang. Hampir 100% dari anak laki-laki bahkan lebih ya. Di kekerasan ini dialami oleh anak perempuan. Memang setiap tahun kita lihat trennya sedikit meningkat. Namun itu kembali yang saya sampaikan tadi bahwa memang sesuai dengan survei pengalaman hidup anak yang dilaksanakan oleh antara pemerintah pusat ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 bahwa 1 dari 3 anak ya mengalami korban kekerasan di masa hidupnya. Gitu pengalamannya. Dilakukan survei memang banyak, apakah dia jenis-jenis kekerasannya apa ya, apakah fisik, apakah psikis, tapi seperti itulah survei pengalaman hidup yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik BPS Pusat. Seperti itu Bu. Wah, nah jadi Sobat Hukum Puspa, ya kan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Roy, rentan waktu 2021-2022 itu ada kenaikan ya Bu. Tapi Sobat Hukum Puspa harus dilihat dulu nih, seperti yang disampaikan oleh Bu Roy bahwasanya kenaikan ini dilihat dulu kan satu sisi artinya program pemerintah ataupun lembaga layanan ini berhasil untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan pencegahan atau penanganan yang akhirnya masyarakat berani untuk melaporkan dan tahu melaporkannya kemana kan gitu ya Bu Rema. Kadang ada kasus mau kemana kita nih Bu Sony, kami mau melapor kemana ini? Nah, setelah hadir dari pemerintah sendiri, Bu Roima, dan hadir dari lembaga layanan, ada Bu Sony, akhirnya masyarakat tahu ketika ada kasus-kasus kekerasan, ya kan, mungkin di lingkungan lain atau di kelurahan lain, tapi mereka pernah mendapatkan informasi ini, akhirnya tahu melaporkan kemana. Dan ini juga didapatkan oleh penerima manfaat PKPA sendiri Bu ya, yang tadi itu yang ada dewasa dan laki-laki dan perempuannya gitu. Nah, untuk penerima manfaat yang dewasanya nih Bu Sony, sejauh ini mereka mendapatkan terkait dengan apa saja nih, informasi apa saja gitu. Program PKPA ini kan cukup banyak gitu. Ada kita bicara tentang, kalau kita bicara satu unit, ada kita bicara tentang good parenting. Nah, good parenting ini berarti pola asuh ya, karena tujuannya adalah bagaimana melakukan preventif supaya anak-anak maupun perempuan tidak masuk ke ranah berhadapan dengan hukum atau korban kekerasan gitu. Nah, tentu ini bicara tentang good parenting. Ada lagi kita bicara ke segmen anak remaja di sekolah ya. Kita punya namanya cyber safety. Bagaimana sih aman menggunakan teknologi? Nah, ini cukup banyak, jumlahnya ribuan udah.
ya. Karena terakhir kita melakukan satu event sudah 500. Jadi asumsinya sudah 1000 sekian gitu. Dan itu ada di lebih dari 10 sekolah. Nah, bagaimana di NIAS? Begitu ya. NIAS itu programnya sama, ada layanan hukum dan ada yang berbentuk wadah seperti PATBM. Sebagai garda ke depan ya, garda di depan masyarakat untuk bisa melakukan P3K dari praktek-praktek kekerasan yang ada di masyarakat gitu. Nah, ini kalau di NIAS ini kan namanya child protection ya. Jadi istilahnya bagaimana ada program-program membangun Kabupaten NIAS ini layak bagi anak dan perempuan. Ini juga menjadi moto ya di pemerintah, kampung ramah perempuan dan anak gitu kan. Nah, ini sebetulnya kita sudah melakukan duluan juga gitu dari dulu. Cuman kita tidak meletakkan pada angle bahwa karena kita konsentrasinya adalah pemenuhan hak anak, maka yang paling mendapatkan konsumsi terbesar adalah di ranah anak. Perempuan tidak bisa dipisah, ya benar gitu. Cuman memang program intervensinya banyak kepada program-program pencegahan, program-program perlindungan ya. Nah, ini yang dilakukan dan kita membentuk kader-kader untuk mereka aktif di masyarakat. Nah, bagaimana dengan konteks Sulawesi Tengah? Nah, Sulawesi Tengah ini programnya ada 4 besaran. Karena Sulawesi Tengah ini adalah rawan resiko bencana. Jadi ada ngomongin tentang DRR, ada ngomongin tentang WOS, ada bicara tentang sanitasi, ada bicara tentang gender, ada bicara tentang anak juga, dan ada bicara tentang livelihood, mata pencarian alternatif bagi keluarga. Karena pasca bencana, mereka banyak kehilangan ekonomi keluarga. Jadi butuh dikuatkan, butuh ditingkatkan kapasitas mereka bagaimana mengolah sumber daya di sekitar mereka untuk mereka kuat kembali dan ujungnya adalah bisa melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap anak di dalam keluarga. Wah. Bicara tentang data kembali ya, kalau kita bicara hari ini kita bicara konteks 1 unit saja, saya sudah mengidentifikasi ada 1.300-an penerima manfaat. Yang itu memang ada dewasa ya, ada laki-laki, anak dan perempuan. Apalagi ketika kita bicara konteks Sulawesi Tengah, ini cukup banyak karena ada 4 desa yang diintervensi. Artinya kita bisa bicara tentang penerima manfaat langsung dan tidak langsung ini gitu. Jadi memang bicara data cukup banyak yang kita kalkulasi. Biasa setiap tahun kita akan keluarkan dalam rapat tahunan dan memang cenderungnya bahwa hari ini penerima manfaat dewasa jadi lebih banyak daripada penerima manfaat anak. Nah, karena memang yang diintervensi di dalam keluarga ini bisa laki-laki, bisa perempuan, orang tua, ya. Dan satu lagi bahwa program kita saat ini bukan terkonteks pada nasional saja, kita juga sudah masuk internasional. Jadi membangun kemitraan juga. Walau yang diintervensi bukan lagi kelompok penerima manfaat, tapi para stakeholder dalam hal ini. Sama, tujuannya adalah pemenuhan anak dan perlindungan anak yang terdepan. Wah, silakan. Luas sekali informasi yang sangat menambah wawasan kita sekali ya Sobat Hukum Pusma. Karena kalau biasanya tuh Kak Dija ya sama narasumber yang di sesi-sesi lainnya tuh ngomongin kekerasan, tawuran. Nah, kali ini tuh benar pembahasan terkait dengan data yang nanti pengelolaan dan pemanfaatannya seperti apa. Kan gitu. Kemudian kalau tadi kita sudah mendengar bahwasanya Bu Roima data kekerasan itu wah sampai 1000-an. Ternyata kita juga dapat informasi dari Bu Sony, data penerima manfaatnya PKP juga sudah banyak, mungkin lebih dari 2000 mungkin ya Bu Sony, karena terimplementasi tadi kalau kita mendengarkan 3 daerah. Nah, dan ini sebetulnya Kak Dija sangat kita mahfumi atau logis. Logisnya dari mana? Ketika dari pemerintah mengeluarkan data sampai ribuan, katakan 1.600, berarti kalau kita tidak melakukan intervensi lebih besar, data itu makin besar. Bayangkan. Artinya apa? Yang kita intervensi sudah 2.000, 3.000. Ya, 2.000, 3.000. Kalau kita tidak ada intervensi dalam upaya mitigasi atau pencegahan ataupun yang sifatnya preventif, maka data itu seperti tadi katanya gunung es, maka itu akan lebih besar. Lebih besar pastinya. Akhirnya setiap tahun
kelihatan. Iya, kelihatan meningkat. Kelihatan meningkat, baik sekali. Jadi setelah data nih, bahwasanya tadi kita mendengar ada sekian ribu dari pemerintah, sekian ribu dari lembaga layanan. Nah, kemudian setelah data ini dapat, kira-kira nih mau dikelola atau pengelolaannya atau pemanfaatannya seperti apa nih Bu Rohimah? Apakah hanya sebagai simpanan kita aja, atau sebenarnya ini mau diapain ini datanya, kan gitu? Baik, terkait dengan pengelolaan data ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa memang data ini manfaatnya itu sendiri juga kan sebagai pendokumentasian ya. Baik, terkait dengan pemanfaatan data yang ada pada aplikasi Simponi kan, kita melihat data ini kita manfaatkan sebagai yang pertama untuk pendokumentasian ya kegiatan kita, apakah memang dengan adanya data ini apakah dia trennya meningkat ataukah menurun ya. Kemudian di samping itu juga sebagai bahan informasi untuk kita ya, bahwa memang kita melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa memang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti ini ya. Kemudian di samping itu juga sebagai bahan ya, ini yang pentingnya, sebagai bahan untuk penyusunan rencana program dan kegiatan kita. Contohnya ketika kita petakan ya data ini sebetulnya di daerah mana yang banyak, maka kita intervensi terhadap program dan kegiatan kita ke daerah yang lebih banyak mengalami atau terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu juga data ini juga kita manfaatkan, dia baik dalam bentuk infografis ya, infografis, kemudian kita menyusun profil ya, profil kekerasan terhadap perempuan dan anak yang setiap tahunnya kita susun ya, bagaimana kondisi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, termasuk juga ya di dalamnya jenis pendidikannya seperti apa, anak-anak yang mengalami atau perempuan yang mengalami dia pendidikannya apa, kemudian di samping itu juga pekerjaannya, kita lakukan analisis terhadap data yang sudah kita dapat dari aplikasi sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak gitu, seperti itu. Oke, baik sekali Sobat Hukum Puspa. Nah, kita ke Bu Soni PKPA. Nah, ini gimana Bu? Setelah datanya dapat nih mau diapain juga nih sama pertanyaannya? Sebetulnya hampir sama apa yang disampaikan Ibu Rohimah. Data yang ada di kita digunakan untuk berbagai hal ya. Yang pertama benar dia sebagai informasi dalam bentuk infografis dan lain-lain. Nah, ini sebagai bentuk digunakan untuk nantinya sebagai awareness untuk masyarakat bahwa fenomenanya sekarang begini. Nah, ini udah banyak diintervensi gitu. Karena yang namanya organisasi nggak akan bisa jalan sendiri. Dia butuh gandengan tangan dengan banyak pihak. Jadi dengan data itu bisa dipakai untuk membangun jejaring juga. Gitu. Seperti inilah besarannya, gitu kan. Yang kedua adalah bahwa dengan data itu adalah untuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya kemana? Adalah karena kita bekerja dengan mitra, ya, dengan mitra kita, dengan pemerintah, bahkan dengan lainnya, bahwa yang dilakukan ini berdasarkan data qualified. Artinya terukur, gitu ya. Namanya pertanggungjawaban. Bisa diukur dengan jelas. Seberapa sih yang diintervensi, seberapa besar dampak yang bisa dirasakan, kita akan bisa menghitung dalam persentase gitu. Baik persentase dari umur, persentase dari jenis kelamin, bahkan bisa melihat pada yang lebih besarnya. Nah, karena dalam pengelolaan data kita ini ada bentuk kuantitas dan kualitas. Ya. Jadi walaupun yang diintervensi misalnya 1000, tapi dia mendapatkan treatment apa saja programnya itu lebih banyak daripada itu. Jadi bisa dihitung dengan kuantitas, bisa dihitung dengan kualitas. Artinya ketika 1000 mendapatkan intervensi sebanyak 10, bisa jadi capaiannya dia akan bisa menjadi agen perubahan. Ya, bisa menjadi kader naik, bisa menjadi apapun yang mungkin bisa disinergikan dengan program yang saat ini ada. Lalu manfaat yang terakhir apa sih? Data ini untuk apa gitu? Yang pasti adalah untuk merancang. Merancang apa? Merancang program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Ini sangat penting. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu ini, siapa yang mau disasar? Enggak lagi dalam bayangan, enggak lagi dalam asumsi. Artinya sudah menjadi basis kebutuhan.
Nah, artinya rancangan program ke depan sudah sangat bisa dihitung tepat sasaran. Katakan Ibu tadi bilang di mana lokasinya, ya kan? Lebih banyak siapa yang akan diintervensi. Nah, ini juga membantu. Artinya tren ke depan, siapa yang akan bisa menjadi pihak yang diintervensi, katakan. Karena apa? Yaitu tadi, ternyata dengan pola yang seperti ini mampu membuat perubahan seperti ini. Siapa lagi? Kan gitu. Karena tadi itu namanya seperti gunung es. Dibuka satu kerannya akan lebih lebar lagi dia terbuka. Nah, gitu. Betul. Gitu kira-kira. Jadi rancangan program strategis itu menjadi pengampuhnya dari data-data yang kita punya. Oke, baik Sobat Hukum Puspa, bahwasanya dengan ada data-data saat ini tuh kegunaannya banyak ya Bu Banyak Sony banget. dan Bu Rohimah. Terlepas dari suatu informasi, tapi ini sebagai dasar kita untuk merancang dari suatu program nanti ke depannya. Iya. Nah, jadi penasaran nih Khadijah, Sobat Hukum Puspa. Jadi kalau misalkan di pemerintah dari pengolahan data yang sekarang ada, boleh nggak Bu Rohimah kami tahu satu contoh aja gitu, contoh yang udah real nih kan, data yang udah dikelola dimanfaatkan itu saat ini tuh punya program atau apa gitu hasilnya yang telah dimanfaatkan. Boleh nggak satu contoh aja nih ya kan Sobat Hukum Puspa? Boleh. Biar tergambar kita nih, ini data ternyata di programnya seperti ini gitu. Iya, iya. Terkait dengan pemanfaatan data ya Bu ya, kita dari kondisi yang ada tadi ya, termasuk juga jenis layanan, saya kelupaan tadi, jenis layanan yang kita berikan seperti disampaikan Ibu Sony tadi, bahwa memang dari kondisi yang ada, contohnya ketika data kasusnya 1000 ya, sudah otomatis jenis layanan yang kita berikan pasti lebih dari 1000. Contohnya layanan pengaduan, pendampingan kesehatan, satu korban minimal ya, minimalnya ada 2 layanan yang kita berikan, ya kan? Kemudian di samping dia layanan pengaduan ya, kalau dia serendah-rendahnya layanan yang kita berikan layanan untuk mediasi ya. Kemudian pendampingan hukum juga kita dampingi, kemudian juga dampingan ke kesehatan, kita kemudian rehabilitasi sosialnya juga kita lakukan. Berarti satu korban berarti lebih dari minimal 2 layanan yang harus kita berikan. Jadi terkait dengan pemanfaatan data tadi ya Bu ya, kita dengan adanya data Simponi ini tadi, karena memang kebijakan kita terkait dengan pengelolaan data informasi gender dan anak tadi ya Bu ya, kemudian kita melakukan pelatihan ya, bagaimana untuk melakukan pengelolaan data itu terhadap ini unit-unit layanan kita di kabupaten kota, termasuk juga dari kepolisian, dari puskesmas, kemudian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya sendiri. Kita melakukan kegiatan melalui pengelolaan data. Sudah tersedia data, kemana ini dimanfaatkan, ya kan? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang yang paling penting bagaimana kita memanfaatkan data ini untuk perencanaan program dan kegiatan kita dengan kondisi yang ada. Bagaimana kita ke depannya untuk menyusun program dan kegiatan ya, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti ini tadi, data dimanfaatkan untuk pelatihan ya, pelatihan pengelolaan data yang kita juga mengikutkan ya dari Pusat Kajian Perlindungan Anak ya, sebagai fasilitator, baik sebagai narasumber untuk kegiatan itu di kabupaten kota. Mungkin demikian contoh ya, untuk contoh kecilnya ya, kita melakukan pengelolaan data ya, melakukan pelatihan kepada unit-unit layanan kita yang ada di kabupaten kota maupun di provinsi. Oke, baik. Jadi itu sifatnya pelatihan ya, Bu Rohimah ya. Oke. Nah, ini gimana dengan PKPA? Ya, PKPA. Ini contoh yang paling konkret. Ketika sebelum tahun 2020 ya, PKPA itu mengintensif program scholarship di kota di Sumatera Utara, tapi konsentrasinya di Medan. Yang diintervensi 350 sampai 500 anak. Banyak ya. Tapi kemudian karena kita lihat ya, dari 350 sampai 500 ini anak ini akhirnya terpetakan apa yang mungkin bisa dilakukan dari program scholarship pindah ke program pemberdayaan. Nah, salah satunya adalah good parenting tadi. Artinya apa? Programnya bisa mengerucut pada tingkat kebutuhan masyarakat. Nah, itu.
Artinya melahirkan program yang lebih strategis. Nah, itu contoh konkret. Yang kedua apa? Kita melakukan pendataan dari forum anak, contoh di Sulawesi Tengah. Ternyata marak, Bu, perkawinan anak. Gitu. Nah, artinya apa? Kita melakukan advokasi kepada pemerintah desa untuk bagaimana kita caranya melindungi anak-anak dan menyiapkan hal apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian lahirlah kebijakan di desa bahwa dilarang melakukan perkawinan anak. Halnya sederhana, tapi dampaknya bisa besar. Karena dari sini akhirnya pihak desa punya kesadaran nih untuk bisa melakukan awareness kepada masyarakat bahwa ada dampak buruk bagi anak-anak ketika melakukan perkawinan di usia anak. Bukan hanya persoalan KDRT, tapi masa depan yang lebih panjang untuk anak dan untuk orang tua juga. Jadi dari kacamata data sederhana, tapi bisa memberikan multi efek, ya. Baik itu pada advokasi kebijakan, baik itu pada ranah program maupun nanti analisis. Ya, kerangka analisis itu menjadi satu pengampu bahwa benar tidak sih sebuah fenomena itu benar terjadi. Nah, kan berangkatnya juga dari data. Nah, seperti itu Kak Diza. Iya, menarik nih Sobat Hukum Puspa. Tadi saya agak ternotis dengan istilah good parenting nih Bu Sony, kan. Nah, ini sepertinya apakah isu baru atau ini suatu program baru? Karena jujur aja nih ya Sobat Hukum Puspa, kalau Kak Dija nih melakukan penyuluhan hukum, kan paling banyak tuh yang datang adalah ibu-ibu ya, kan, yang kemudian adalah laki-laki dewasa, kan gitu. Pasti ditanya, kalau ngomongin perlindungan anak Kak Dija, gimana tentang masalah untuk pola asuhnya? Nah, ini mumpung sudah disebut-sebut oleh Bu Sony, boleh lah ya Bu Sony kasih dulu nih, bukan tipis-tipis ya kan, good parenting itu gimana? Good parenting ini kalau berdasarkan modul yang dikembangkan oleh Sanggar Kreativitas Anak ya, SKA, pilarnya ada 4. Ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang ekonomi, ngomongin tentang pendidikan, ngomongin tentang kesehatan, dan ngomongin tentang perlindungan. Nah, semua aspek ini kenapa menjadi satu yang penting buat intervensi di keluarga? Apalagi kita konteksnya saat ini. Digitalisasi membuat ruang publik maupun ruang publik ini nggak aman buat mereka. Penggunaan teknologi yang belum bisa dikatakan aman buat anak, sementara orang tua tak terpapar bagaimana membuat menjadi safety. Nah, ini menjadi penting, maka terintegrasilah dengan program cyber safety. Ya, jadi satu program itu akan terhubung dengan yang lainnya. Karena good parenting pilarnya 4. Ya. Bahkan Nia sudah mengembangkan modul namanya positive parenting. Nah, jadi pengasuhan positif yang memang cakupannya kecil tapi menjadi pijakan utama dalam pola pengasuhan anak di dalam keluarga. Karena kalau kita saat ini bicara tentang good parenting, maka sebetulnya pendekatannya harus penghargaan. Kalau dia pendekatannya sanksi, maka anak-anak akan menjadi brutal. Pendekatannya harus positif, ya, harus penghargaan, maka mereka akan merasa dihargai. Karena mereka harus dianggap ada di dalam keluarga. Maka sangat terkorelasi dengan pemenuhan hak anak. Bagaimana anak bisa berpartisipasi di dalam keluarga? Karena apa? Mereka harus dianggap ada. Undang-undang mengatakan dia dijamin dari mulai 0 kandungan. Tapi prakteknya di dalam keluarga, banyak anak yang nggak ikut dalam partisipasi dalam penyelenggaraan keluarga itu. Nah, ini akan menarik sebetulnya bicara tentang good parenting ya. Tapi itu Kak Dija sebagai bocoran bahwa PKPA saat ini sudah punya modul ya, modulnya good parenting. Lagi pengembangan modul positive parenting yang lebih cakupannya kecil tapi sangat fundamental bagi sebuah keluarga dalam melakukan pola asuh bagi anak-anak di dalam keluarga. Iya, oke Sobat Hukum Puspa. Nah, ini kayaknya agak tersipil-spil nanti nih sesi selanjutnya nih udah ketahuan nih akan membahas apa nih. Karena ini isu menarik juga Bu Sony kan. Dan apalagi malah situasi yang anak
zaman sekarang kan banyak yang mungkin ada saja itu di zaman dulu sebelum media sosial sekarang sangat santer. Dulu mungkin ada anak yang melakukan hal yang sama seperti sekarang. Cuma sekarang dunia media sosial sudah gampang banget tuh penyebaran informasinya. Jadi makin kelihatan, wah anak-anak sekarang kenapa perlakuannya seperti itu, kan begitu. Nah tapi kita harus ingat seharusnya ini ada nih pola asuh atau yang good parenting ya Bu Sodi. Sabar ya Sobat Hukum Puspa, nanti kita spill lagi. Iya boleh. Oke, Sobat Hukum Puspa nih nggak terasa nih ya. Udah berapa lama ya kita ngobrol ini ya kan, semakin menarik gitu. Nah, jadi tadi kita sudah bahas dari perspektifnya pemerintah sendiri tuh terkait dengan data kekerasan gitu, korban anak dan perempuan. Nah, tapi PKPA juga mempunyai perspektif terkait dengan penerima manfaat yang sebenarnya ini adalah upaya pencegahan. Ya. Walaupun juga ada data terkait dengan penanganannya, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, terakhir nih ya kan di ujung kita diskusi kali ini, closing statementnya Bu Roima, kira-kira apa yang mau disampaikan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan data kekerasan anak dan perempuan? Baik, memang sebagaimana kita ketahui memang data itu ya merupakan ruhnya ya untuk penyusunan program dan kegiatan ke depannya ya sesuai dengan kebutuhan ya kondisi yang ada. Nah, untuk itu betapa pentingnya kita melakukan pengelolaan data khususnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin demikian ya yang bisa kami sampaikan. Oke, Sobat Hukum Puspa, kita next ke Bu Soni, closing statementnya. Ya, hampir mirip. Data ini sebetulnya menjadi hak kekayaan bagi siapapun penyelenggara layanan, ya, mau itu organisasi, mau itu pemerintah. Ini adalah hak kekayaan yang sangat berharga karena bisa dimanfaatkan dari hal yang kecil menjadi multi efek. Jadi kita harus mengelola data dengan baik, bukan hanya dikelola, bukan hanya di-maintain, tapi menjadi alat analisis yang lebih tajam untuk melahirkan program-program yang paling strategis dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau PKPA sih khususnya sekarang sudah 2 ya, bukan bagaimana memberikan kepentingan terbaik bagi anak, tapi bagaimana memberikan kepentingan terbaik bagi anak dan melindungi perempuan di dalam keluarga. Oke, Sobat Hukum Puspa, gimana hari ini? Tentu kan Khadijah nggak salah menyampaikan bahwasannya narasumber kita hari ini kece dan keren. Nah, kalau gitu terima kasih kepada Bu Roima, terima kasih kepada Bu Soni. Nah, tapi Sobat Puspa jangan sedih, nanti kita akan ada sesi selanjutnya lagi. Nah, Khadijah juga mau kasih tahu nih kepada Sobat Hukum Puspa, jika menemukan suatu kasus atau Sobat Hukum Puspa nih mau konsultasi ke Puspa PKPA, nah bisa nanti ke nomor hotline yang ada di bawah sini. Ya, kemudian bisa akses juga melalui Instagram, bisa juga mengakses melalui websitenya PKPA. Kalau begitu, Khadijah mohon undur diri, sampai ketemu di sesi selanjutnya, Sobat Hukum Puspa.